Kebun Ibu Food Park and Cafe. Siang di sini nih. Masih anak-anaknya masih banyak anaknya. Ya, iya tadi Om balik lagi tadi perihal manusia ya. Manusia dan Tuhan. Habis kan. Enak kok mandinya dingin, enak sih santai. Iya. Enak ya. Tapi lebih enak kopi nako sih kalau buat santainya ya. Minus-minusnya gitu. Oh iya. Tapi sini sih lebih ini Om. Tapi lumayan adem. Ini lebih terbuka gitu, lebih luas. Memandangnya kita enak. Sekarang lu ke kopi nako deh. Tanah sebelah udah dibeli lagi. Oh. Laku sih deh ya, modalnya kenceng. Tapi coba bicara tertariknya dengan tadi saya udah buktiin pengalaman Om Todi udah buktiin tentang ilmu. Saya mengamati satu di dalam agama Islam. Karena di dalam agama Islam itu dibilang tidak kuciptakan alam semesta ini bukan karena engkau Muhammad, ya, karena engkau. Betul. Dengan Nur Muhammad kan begitu intinya. Ya. Kalau nggak salah begitu. Betul. Manifestasi dari kan saat itu belum ada Rasulullah. betul. Belum ada Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Manifestasi dari Muhammad adalah ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu gelap. Kan kuciptakan alam semesta dengan nur. Ya. Nur Muhammad dengan kehidupan. Hidup. Nur itu hidup. Setuju ya? Setuju. Manusia hidup kalau punya ilmu. Coba lu bayangkan lu nggak punya ilmu. Ya. Satu, nggak dianggap orang. Tapi kalau gue ini lawyer, karena gue ada ilmu, penerang umat, datang minta konsultasi, gue pernah persoalan hukum gini, kasih penerangan. Entah pendeta, kiai, ulama, Hindu, pasti dia didatangi oleh umatnya, ya, minta penerangan hati. Nah, Ya. Jadi manifestasi dari Nur Muhammad adalah ilmu. Makanya ketika kita lahir, Tuhan udah kasih hamparan alam semesta ini dikasih. Ya. Lo mau ahli tambang, lo cari ilmunya lo. No tanah gua, no di sana lo gali ada tambang. Iya. Lo mau jadi pendeta, jadi kayak cari ilmunya, lo jadi penerang umat. Ilmu. Ketika Om Todi cerita pengalaman hidup, kenapa di semua lini, semua posisi dia diterima dan didudukan? Karena bukan karena Om Todi. Iya, pengetahuan umum kan gue bilang tadi. Yes. Jadi kalau sekarang orang ya Tuhan ya ini, jadi Allah nggak maha dong. Orang udah otomatis sudah, lo gue hidupin udah ada jalannya, lo tinggal bener aja. Lalu bagaimana soal bener? Lebih merucut. Kenapa pada perjalanan hidup orang akhirnya gundah, gulana, gelisah, nggak menentu, bunuh diri, kadang-kadang Depresi, akhirnya dia anggap perempuan tuh hiburan, dia kawin lagi, nggak sampai pada tujuannya, dia nggak sampai stasiun yang dia tuju, Iya. nggak ketemu. Karena dia hanya melihat dunia, dunia. Lalu sekarang pertanyaannya di mana dunia, di mana akhirat? Ya. Kan katanya orang nanti setelah dunia akhirat itu di mana? Lalu dunia juga di mana? Ayo. Ya, betul. Kamu Bonong tahu dunia di mana? Belum tahu. Biasanya nanya saat ini. Dunia mana? Iya. Nah, Dunia itu di mana? dunia itu di mana? Kalau saya pribadi belum tahu, karena makanya saya bertanya, di mana itu dunia? Di mana itu akhirat? Iya. Ini sih pemikiran konyol aja gue ya.
konyol-konyolan, sanepo lah. Ibarat umpama, hidup ini kan umpama, banyak umpama. Dunia itu sebenarnya cuma ini kok. Ya. Ini urusan dunia ini yang kita lihat. Pengen. Punya hati pengen. Ini rasanya besok datang lagi. Ya. Denger yang nggak enak, panas. Kan begitu ini dunia ini. Malah. Setuju kan? Ya. Ini yang dunia ini batasnya mana? Iya. Sama Sebatas ini tenggorokan ya. Om. pikiran. Oh iya. Kita bisa merasakan Eropa bagaimana karena ilmu pengetahuan. Ya. Jadi itu di situ ada intuisi itu lain lagi nanti. Itu ada peraduan rasa, persoalan rasa, persoalan akhirat. Lalu di mana akhirat? Ya. Gitu. Ya. Mana Kita dunia nakal udah. dikit, nakal dikit lah. Ini akhirat. Dari sini. Kenapa di sini ada akhirat? Pernah ada kucipkan ketika umur 4 bulan, Ya. kucipkan ruh dalam rahim ibumu. Betul. Kan urusan akhirat. Tiupkan bukan ditaruh. Ya. Ditiupkan roh itu. Oke. Ya, kalau kita biasanya dihembuskan. Iya betul. Ditiupkan. Ya, berarti ada di sini dong akhirat. Ya. Sekarang pertanyaan akhirat ini kita lompat-lompat ya karena harus berapa bab gue jelasin. Rasa itu datangnya dari mana? Rasa takut tiba-tiba, rasa senang, rasa happy, rasa bahagia. Oke, contoh. Terus kedua, ketika ampas kotoran yang di dalam akhirat yang keluar, siapa yang bisa cegah? Nggak ada. Akhirat itu selalu pengen bersih. Siapa yang bisa tahan bangkis? Ya. Siapa yang bisa tahan kencing? Ya. Harus dikeluarin. Nggak keluar tersiksa loh. Betul. Ini Om, jadi di tempat di keyakinan itu lagi dunia itu adalah keinginan daging. Yes. Ya. Keinginan daging yang juga tuh mau berpuasa, iri hati, segala macam, serakah, mau kaya. Ah, Akhirat itu keinginan roh. Buah roh tuh kasih, Kasih, sabar, lemah cinta lembut, rasa. segala macam. Hati nurani. hati dan kolbu. Golbu. Itu aja. Itulah akhirat. Mirip, pemahaman kita mirip. Ya. Jadi ini harus dijaga. Ya. Ini bisa goyah karena tadi dunia tadi nih, yang banyak keinginannya. Kalau kita tidak kuat iman, tidak kuat sering mendekatkan diri kepada Tuhan, goyah. Ya. Roh kan, keinginan roh. Roh Tuhan. Iya. Jadi inilah alam akhirat yang harus kita jaga. Dengan kalau kita orang Islam ke surau, ini ke gereja, Beribadah lah intinya. beribadah, berzikir, bertasbih, apa tuh yang Kristen tuh lupa gue tuh namanya, rosario, ya, terus semedi kalau orang-orang ini. Makanya tubuh manusia itu ada 3 unsur. Tubuh bentuk fisiknya, jiwa, Maya, jiwa itu pikiran, dan roh. Oh, Roh itu iya. ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi semua ini terkait. Ketika jiwa pengen, dia merintahkan raga, Ya. pengen makan tadi. Jadi makanannya tubuh apa? Ini Ya. nasi segala macam. Makanannya roh, Makanannya roh tuh kalimat-kalimat Tuhan. ilahi. Firman Tuhan. Firman Makanannya jiwa, pikiran, belajar ilmu. belajar ilmu pengetahuan. Itu. Jadi salah satu nggak imbang, Ah. nggak sempurna manusia itu. Iya. Nah, bicara keseimbangan tadi. Ah. Sini akhirat, sini dunia. Ketika manusia tidak seimbang itu satu dikarenakan keinginan. Keinginan itu adalah kebanyakan mayoritas urusan perut, Ya. urusan seks, Perut ke bawah ya. enggak perut. Ah. Siapapun masalah perut bisa berbuat apa aja. Oh iya betul. Masalah seks juga bisa berbuat apa. Ah. Pengen ingin meraih sesuatu, kedudukan bisa ke atas nih. Ada 3, perut, keinginan perut, seks, sama atas. Ambisi terlalu berlebihan, apa aja bisa dilakukan. Iya. Apalagi perut sama hati itu cuma 2 jari jaraknya. Tapi itu bukan berarti harus dihilangin, harus harmonis. Karena itu sudah qadratullah, sudah ada, nggak bisa dibuang. Iya. Iya.
Nah disitulah kadang-kadang energi negatif masuk di antara celah-celah itu. Ada lagi kalau di orang Cina keseimbangan itu cuma dua, yin dan yang. Yin-nya tadi negatif positif. Ya. Alam ini penuh negatif positif. Nah, lalu pertanyaan konyol lagi. Lalu di mana setelah Iya. kita ketemu dunia akhirat, kita kan pengen masuk ke namanya surga, Yang katanya nikmat. katanya surga. Surga harus melalui jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan rambut di belah 7. Pertanyaan lagi, di mana jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan rambut di sebelah 7? Hasil renungan saya, jembatan Shiratal Mustaqim itu di sini. Perjalanan ini sama. Kenapa? Antara kata, antara rasa dengan kata harus bergerak. Apa yang di hati yang dikatakan ucapkan. Kalau enggak, neraka. Jelas nih suaranya kedengeran kok. Iya. Kalau kita suatu saat berbohong pada orang lain, hari itu mungkin kita happy, surga banget. Begitu lawan neraka kita. Jadi antara perkataan dengan ucapan. Jelas ini suara. Tapi 7 hari ya. Antara ini sama yang diucapkan sama antara hati. Nah, ketika kita itu yang disebut amanah. Ketika kita amanah menjadi surga. Gitu. Ya, berarti A itu. Semua harus sama. Ya. Kalau lain tinggal digebukin orang loh. Iya. Kalau mencapai surga. Lalu di mana surga? Sesungguhnya itu surga sesungguhnya ketika dapat nikmat Allah. Kita nyantai begini, nggak ada bikin tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah padaku, kata firman Allah. Betul. Jadi kita harus tenang gitu. Dengan ilmu tadi, dengan kesadaran. Jadi nanti tahap kedua gue mau bicara tentang kesadaran. Kunci dari dunia akhirat kesadaran. Makanya kan doa dalam Islam, Rabbana atina fid dunya. Ya. Carilah urusan. Ya. Salah. Ya. Kenapa? Oh iya. Coba gue pengen tahu lu share di besok gue bicara tentang tentang kesadaran juga kita mengenal dengan siapa kita dan kita tadi ciptanya alam semesta ini karena sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah seperti itu, makanya sifat dunia dan alam semesta dan ciptakanlah Nur Muhammad tadi kan itu. Iya. Jadi manifestasi dari Nur Muhammad itu adalah ilmu. Ya, Ilmu yang penuh kasih dan sayang. iya. Kenapa Tuhan? Nah ini menurut saya, kenapa Tuhan selalu mendahulukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Karena kalau menurut arti secara artiah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berarti secara tidak langsung itu mengajarkan kita lu harus mensifati kalimat itu. Atas kalau di dalam ayat itu ilmu, pengetahuan dimulai dengan kasih sayang. Jadi kita mengimplementasikannya ke alam semesta ya dengan kasih sifat sayang. tadi. Iya. Baru kau berhasil. Karena Tuhan aja sudah mendahulukan itu, kasih dan sayang. Nah, balik lagi pertanyaannya gini. Nah ini akhirnya kan saya jadi clear. Tuhan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Menurut yang ada di Asmaul Husna, kita juga punya. Nah, kita kan punya juga. Oke. Pertanyaan saya satu. Saya pernah nanya juga ke orang begini. Kalau memang Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mungkin nggak lu masuk neraka? Enggak. Ya kan? Enggak. Asal diimplementasikan hari-hari tadi. Betul.
walaupun menurut saya, walaupun lu sebejat-bejat, karena Tuhan sudah maha, lu tidak akan mungkin menerang. Ya, tapi ada tapinya saya gagal. Tapi lu harus siap juga dari kenyataan hidup, bener nggak? Seperti itu kok. Ya, kenyataan hidup kan terjadi karena